Ya, saya lanjut. Eh, Akses berbasis pertentangan. Dalam jaringan multi akses berbasis pertentangan, semua node beroperasi dalam setengah duplex, bersaing untuk menggunakan media, namun hanya satu perangkat yang dapat mengirim pada satu waktu. Oleh karena itu, ada proses jika lebih dari satu perangkat mengirim pada waktu yang sama. Nah, di sini ada contoh metode akses berbasis pertentangan berikut ini. Akses berganda, penginderaan operator dengan deteksi tabrakan yang digunakan pada LAN Ethernet topologi bus lama. Akses berganda, penginderaan operator dengan penginderaan tabrakan CSMA atau CA yang digunakan pada LAN nirkabel. Akses terkendali. Dalam jaringan multi akses berbasis terkendali, setiap simpul memiliki waktu tersendiri untuk menggunakan media. Jenisnya jaringan lama determine tidak efisien karena perangkat harus menunggu gilirannya untuk mengakses media. Contoh, jaringan multi akses yang menggunakan akses terkendali meliputi berikut ini: cincin token warisan, warisan ARNet. Nah, di sini jaringan token ring. Ini ada akses berbasis pertentangan CSMA CID. Contoh jaringan akses berbasis pertentangan meliputi berikut ini: LAN nirkabel menggunakan CSMA atau CA, topologi bus wabas warisan Ethernet LAN menggunakan CSMA CD, LAN Ethernet lama menggunakan hub menggunakan CSMA slash CD. Jaringan ini beroperasi dalam mode half duplex, artinya hanya satu perangkat yang dapat mengirimkan atau menerima pada satu waktu. Jika kedua perangkat mengirimkan data pada saat yang bersamaan, maka akan terjadi tabrakan. Untuk LAN Ethernet lama, kedua perangkat akan mendeteksi tabrakan pada jaringan. Ini adalah bagian deteksi tabrakan CD dari CMA/CD. Ini datasnya. Ini, ini. Ini kita next. Yakni akses berbasis pertentangan CSMA slash CSMA. Nah, bentuk lain CSMA yang digunakan oleh WLAN IE 802.11 adalah Carrier Sense Multiple Access Collision Avoidance, menggunakan metode yang mirip sama dengan CSMA/CD untuk mendeteksi apakah media bersih. Menggunakan teknik tambahan dalam lingkungan nirkabel, perangkat mungkin tidak dapat mendeteksi tabrakan pada gambar. Jika host A menerima frame nirkabel dari titik atas, host B dan C tidak juga akan melihat frame tersebut dengan lama media tak akan tersedia. Jika di sini ada kuis, kita next saja. Hmm, Ntar ini masih slide. Protokol tautan data bertanggung jawab atas komunikasi NIC ke NIC dalam jaringan yang sama, meskipun ada banyak protokol lapisan tautan yang menjelaskan bingkai lapisan tautan data. Setiap jenis memiliki tiga bagian dasar, yakni judul, data, cuplikan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, dalam lingkungan yang rapuh diperlukan lebih banyak kontrol untuk memastikan pengiriman kolom header dan trailer lebih besar karena diperlukan lebih banyak informasi kontrol. Bidang bingkai. Pembingkaian membagi aliran menjadi pengelompokan yang dapat diuraikan dengan informasi kontrol yang disisipkan di header dan trailer sebagai nilai di bidang yang berbeda. Seperti ini. Bidang bingkai mencakup hal berikut. Terus protokol lapisan tatan menambahkan trailer di setiap akhir bingkai. Not pengirim membuat ringkasan logis dari isi bingkai yang dikenal sebagai nilai pemeriksaan redundansi siklik CRC. Nama ini ditempatkan di bidang urutan pemeriksaan bingkai untuk mewakili isi bingkai. Alamat lapisan 2. Lapisan tautan data menyediakan pengalamatan yang digunakan untuk mengangkut bingkai melalui media lokal bersama.
Alamat perangkat pada lapisan disebut sebagai alamat fisik. Pengalamatan lapisan tautan data terdapat dalam header bingkai dan menentukan simbol tujuan bingkai pada bingkai lokal. Nah, gambar-gambar tersebut mengilustrasikan fungsi alamat layer. Nah, di sini sudah dijelaskan. Hmm, ini aneh saja mempersingkat waktu. Bingkai LAN dan W1. Nah, di sini WAN secara tradisional menggunakan jenis protokol lain untuk berbagai jenis topologi point to point, hubs box, dan full smash. Beberapa protokol WAN yang umum selama bertahun-tahun antara lain. Nah, di sini ada protokol titik ke titik, pro kontrol tautan data tingkat tinggi, relay bagian, mode transfer asinkron. Nah, di sini protokol layer 2 ini sekarang digantikan WAN Ethernet. Perbedaan lebar pita biasanya mengakibatkan penggunaan protokol yang berbeda untuk LAN dan WAN. Protokol lapisan tautan meliputi Ethernet, nirkabel, terus kontrol lapisan. Nah, di sini ya, ada kuis. Di sini modul praktik. Nah, mungkin itu saja untuk modul 6. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila bisa pilih hak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.